Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah yang saat ini sampai di bab ke 27 ya tentang pakaian wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini membawa manfaat untuk kita dan umat Islam di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in tabi'in dan semua umat Islam yang istiqomah menjalani kehidupan ini di atas ajaran-ajaran beliau yaitu ajaran Islam. Para hadirin rahmatullahi alaikum, sebagaimana kita ketahui Islam sebagai din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatur semua aspek kehidupan manusia. Baik yang kaitannya dengan ibadah mahdhah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus maupun yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya. Termasuk di dalamnya adalah tentang makanan, minuman dan pakaian. Pakaian inilah yang nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, selain dua aspek itu, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia-manusia yang lain, yaitu dengan hukum-hukum muamalah dan uqubat. Baik para hadirin, kita mulai kajian kita. Saya share dulu materinya ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sabi'u wal Ishrun, bab ke-27. Amarallahu nisa'a ayyartadina al-libas al-kamil al-muhtashima haitsu yastarna bihi awratihinna. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita untuk mengenakan pakaian yang sempurna, yang sopan ya pada saat mereka menutup dengan pakaian itu aurat-aurat mereka. Wa alla yubdina zinatahunna, dan Allah perintahkan kepada para wanita agar mereka ini tidak menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali apa yang tampak darinya, tampak dari perhiasan tersebut. Wa ayyudnina alaihinna, dan agar mereka ini mengulurkan ke atas mereka apa yang diulurkan thiyabahunna, ya, pakaian mereka atau baju mereka. Fayastarna biha, maka mereka kemudian menutup dirinya dengan pakaian tersebut. Wa alla yakunna minal mutabarrijat, dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada para perempuan itu untuk tidak menjadi orang-orang atau masuk ke dalam golongan orang-orang yang mutabarrijat, orang-orang yang bertabarruj. Jadi kita semua sudah mafhum bahwa manusia itu dalam kehidupan umumnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Dan aurat perempuan sebagaimana kita tahu adalah semua tubuhnya kecuali
muka dan telapak tangan. Nah, yang dibahas dalam bab ini adalah dengan apa aurat itu ditutupnya. Nah, gitu. Dengan apa aurat itu ditutup. Di sini nanti akan menjadi jelas dalam bab ini bahwa aurat itu tidak sekedar ditutup, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan apa ditutupnya. Nah, gitu. Ditutupnya dengan apa? Nah, nanti kalau kita kaji ayat-ayat yang berkaitan dengan pakaian wanita ini, akan kita dapati ada istilah al-khimar, ya, penutup kepala sampai leher dan dada, atau yang biasa kita sebut dengan kerudung. Ada juga yang disebut dengan al-jilbab. Al-jilbab ini adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, ya, sampai ke bawah. Nah, itu yang tadi dimaksud dengan ayyudnina alaihinna thiyabahum. Thiyab gitu. Baju ini harus mengulur, ya, ke tubuh mereka sampai bawah. Nah, dengan inilah mereka itu menutup auratnya dengan pakaian yang seperti itu. Dan tidak cukup dengan itu. Tidak cukup aurat itu ditutup dengan jilbab dan khimar, itu tidak cukup. Mereka tidak boleh bertabarruj. Jadi masih dimungkinkan seseorang itu meskipun sudah menutup auratnya secara sempurna, ditutupnya dengan menggunakan pakaian syar'i, ya, yaitu pakaian yang mengulur ke seluruh tubuh mereka, yang kita kenal dengan istilah jilbab tadi, tapi masih dimungkinkan, ya, seseorang itu melakukan tabarruj, yaitu bersolek sedemikian rupa, baik dengan harum-haruman maupun dengan warna-warna tertentu yang mengundang perhatian secara seksual kepada lawan jenisnya. Nah, ini yang disebut dengan tabarruj. Orangnya disebut mutabarrijat, ya, orang-orang yang bertabarruj. Baik, dalil pertama yang tercantum di dalam kitab Al-Kawakib Al-Lam'ah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Qala ta'ala وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah wahai Muhammad lil mukminati, kepada kaum mukminat, agar mereka itu yaghdudna min absarihinna, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, ya, tidak berzina.
wala yubdina zinatahunna, dan agar mereka itu tidak menampakkan perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak dari perhiasan tersebut. Nah, itu. Kemudian wal yadribna bi khumurihin, dan agar mereka itu mengenakan khimar mereka. Nah, khimar jamaknya khumur, ya. Ala juyubihinna, dikenakan khimar itu di atas juyubihinna, ya, di atas uh, juyub jamak dari jaib. Nah, jaib itu adalah bukaan di baju, ya, yaitu sampai dada, ya. Nanti ada penjelasannya, ya, agar khimar itu ditutupkan kepada jaib-jaib mereka. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan agar mereka ini tidak menampakkan perhiasan mereka. Ya, artinya eh, diri mereka, tubuh mereka. Illa libu'ulatihinna, ya, kecuali kepada suami-suami mereka, ya. Au abaihinna, atau bapak-bapak mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak dari suami-suami mereka. Au abnaihinna, atau anak-anak laki-laki mereka. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak dari suami mereka, anak-anak laki-laki dari suami mereka. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka. Au bani ikhwanihinna, atau uh, anak laki-laki dari uh, saudara-saudara mereka itu. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan mereka. Au nisaihinna, atau, ya, sesama perempuan dari kaum mukminah. Au ma malakat aimanuhunna, atau kepada budak-budak mereka. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau laki-laki, ya, ar-rijal, yang menjadi pengikut mereka. Pengikut di sini maksudnya adalah ngenger, yang menjadi pelayan di rumah. Tetapi ghairi ulil irbah, yang sudah tidak memiliki syahwat seksual. Ini eh, misalnya laki-laki yang sudah sepuh. Awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, atau kepada anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah, hanya kepada daftar orang-orang laki-laki yang seperti inilah, ya, dan juga ada perempuan tadi yang boleh melihat aurat perempuan, misalnya melihat rambutnya atau melihat tangannya. Selain ini tidak boleh, ya. Wala yubdina zinatahun, janganlah mereka itu menampakkan aurat mereka kecuali kepada beberapa jenis atau beberapa kriteria laki-laki yang tadi sudah disebutkan. Wala yadribna bi arjulihinna, dan hendaknya mereka tidak menghentakkan kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui apa yang mereka sembunyikan di pergelangan kaki itu berupa perhiasan mereka. Tidak perlu, bahkan tidak boleh, ya, menghentak-hentakkan kaki supaya orang tahu kalau di sana ada perhiasannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang al-mu'minun, orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. La'allakum tuflihun, ya, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Ya, beruntung dalam bahasa Al-Qur'an senantiasa dikaitkan dengan masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Demikian surah An-Nur ayat 31. Eh, kita lihat apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala tentang ayat ini di dalam kitab beliau An-Nidhamul Ijtima'i fil Islam, ya, halaman 72. Beliau menyatakan, wa amma ma yufhamu min kalimati ma dhahara minha, dan adapun yang dipahami dari istilah ma dhahara minha, ya tadi ini ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ini ya, kata yang ini ya. Dan hendaklah mereka itu tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak. Nah, fa innahu yatabayyanu min fa innahu yatabayyanu anna ma kana yadharu 'inda nuzuli hadhil ayah. Jelaslah bahwa apa yang tampak, yang biasa tampak pada saat turunnya ayat ini adalah huwal wajhu wal kafani. Adalah wajah dan kedua telapak tangan. Nah, sehingga dari sini diambil dalil bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Gitu. Jadi yang boleh tampak di hadapan manusia pada umumnya ya wajah dan telapak tangan. Selain itu tidak boleh tampak kecuali kepada beberapa jenis laki-laki yang tadi telah disebutkan. Ya, barakallahu fiik. Kemudian nanti tentang kata bihumurihinna ala juyubihinna nanti dijelaskan di catatan kaki berikutnya ya. Kita baca dulu ayat Al-Ahzab ayat 59, ayat berikutnya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anakmu dan wanita-wanita kaum mukminin, ya, istri-istri kaum mukminin, agar mereka itu yudnina alaihinna, mereka itu mengelurkan atas tubuh mereka min jalabibihinna, yang diulurkan adalah jilbab-jilbab mereka. Nah, qala An-Nabhani rahimahullah taala, berkata Imam An-Nabhani rahimahullah taala di dalam kitab An-Nidham al-Ijtimai, ya, ay la yubdina mahalla zinatahunna mahalla zinatihinna illa ma dhahara minha illa al-wajha wal kaffain. Jadi agar mereka ini hendaknya tidak menampakkan, ya, apa, tidak menampakkan tempat menempelnya perhiasan. Nah, itu tempat menempelnya perhiasan. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak, yaitu illal wajha wal kaffain, wajah dan telapak tangan. Nah, wal khimaru ghita'ur ra'si, dan yang disebut dengan khimar itu adalah ghita'ur ra'si, penutup kepala. Nah, khimarnya ini dipakaikan sampai menutup al-jaib, kan gitu tadi dia di ayat sebelumnya, ya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, mengenakan khimar yang itu merupakan tutup kepala itu sampai menutup juyubihinna, menutup jaibnya, ya, jaib-jaib mereka. Nah, apa itu al-jaib? Wal jaibu
tauqul qamis, ya, tauqul qamis. Jaib itu adalah bukaan baju gamis. Bukaan baju gamis. Apa itu? Ai fathatul qamis minal unuq ila sadri. Yaitu bukaan baju gamis dari leher sini ila sadri sampai dada. Nah, ini yang namanya jaib, ya, bukaan baju gamis untuk kaum perempuan. Dan ini harus ditutup dengan khimar yang merupakan ghita'ur ra'si tadi itu. Ya, penutup kepala harus menutup sampai dadanya. Nah, itu kesimpulannya. Ai liyaj'alna khumurahunna ala a'naqihinna wa sudurihinna. Itu. Yaitu hendaknya mereka menjadikan khimar mereka itu berada menutupi a'naqihinna sampai menutupi leher-leher mereka wa sudurihinna dan dada mereka. Dengan demikian maka tidak boleh seorang perempuan itu mengenakan penutup kepala tapi kemudian diikat-ikat sehingga lehernya masih kelihatan, dadanya tidak tertutup. Ya, tidak tertutup dengan khimar itu. Nah, kemudian di dalam ayat yang berikutnya tadi ada kata yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, mengulurkan, menjulurkan ke atas mereka, ya. Apa yang dijulurkan? Jalabibihinna. Jalabib jamak dari jilbab. Jilbab mereka diulurkan, dijulurkan, ya. Alaihinna, ke atas mereka. Ya. Nah, penjelasan Imam An-Nabhani rahimahullah ta'ala, wal idna, dan yang dinamakan dengan penjuluran atau penguluran jilbab tadi itu, minal jilbab, huwa irkha'u thawb ilal asfal. Yaitu mengulurkan baju, ya, ilal asfal sampai ke bawah. Ya, karena bunyinya adalah alaihinna, jadi sampai ke bawah. Tidak potongan, gitu maksudnya. Ya, irkha'u thawbi ilal asfal. Ya. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, wa an Fudalah bin Ubaid annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la tas'al anhum. Ada tiga golongan manusia yang jangan kalian bertanya tentang mereka. Maksudnya sudah pasti celaka. Ya, sudah pasti celaka. Sudah, tidak usah ditanya nasibnya. Rajulun faraqal jama'. Faraqal jama'. Yang pertama adalah orang laki-laki yang memisahkan diri dari al-jamaah. Wa asa imamahu, mendurhakai imamnya, mendurhakai Amirul Mukminin. Ya, memisahkan diri dari al-jamaah itu maksudnya memisahkan diri dari jamaatul muslimin, dari khilafah Islam, dari imamah. Dia mendurhakai imamnya, mendurhakai khalifahnya. Wa mata asian, dan dia mati dalam keadaan durhaka kepada imamnya tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amatun aw abdun abaqa famata. Budak perempuan atau budak laki-laki yang abaqa, yang melarikan diri dari tuannya, famata, lalu mati. Yang ketiga, wamra'atun ghaba anha zawjuha, seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya, suaminya melakukan safar atau tidak ada di rumah, qad kafaha mu'natad dunya, suaminya ini telah memberikan nafkah, ya, kepentingan-kepentingan dunianya sudah diberikan, nafkahnya sudah diberikan, fatabarrajat ba'dahu, tetapi ketika suaminya itu pergi, suaminya tidak ada di rumah, dia ini fatabarrajat, dia ini bertabarruj, ya, bertabarruj, berdandan sedemikian rupa, bersolek sedemikian rupa dalam rangka menarik perhatian kaum laki-laki. Nah, ini tabarruj. Falatas al-anhum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah kamu tanya tentang mereka. Artinya sudah pasti celaka.
tiga jenis orang ini. Nah, dalam hadis ini berarti ada keharaman perempuan itu melakukan tabarruj. Ya, tabarruj. Meskipun seandainya dia sudah mengenakan khimar dengan sempurna menutup sampai dada. Ya, atau seandainya bahkan sudah mengenakan jilbab sampai bawah. Tapi misalnya kalau lewat di dekat kumpulan laki-laki dia pakai wangi-wangian yang aromanya itu apa menarik perhatian misalnya. Apalagi yang tidak mengenakan jilbab. Ya. Misalnya pakai celana itu sudah jelas bertabarruj. Maka itu tidak boleh. Begitu. Oke, barakallahu. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam golongan ahli neraka yang aku belum melihat keduanya. Ya, belum melihat keduanya. Ada dua jenis golongan uh, penduduk neraka. Dan di antara dua golongan itu, wadzakara minhuma, di antara dua golongan itu, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan wanisaun kasiyatun ariyatun mumilat. Wanita-wanita yang kasiat, ya, berpakaian tapi ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ya. Maksudnya ya bisa jadi dia mengenakan baju tapi rawang misalnya. Ya. Atau kalau tidak nerawang dia membentuk tubuh sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Mumilat, ya, miring-miring jalannya, ya, supaya menarik perhatian orang, berlenggak-lenggok. Ya. Ma'ilatun ru'usuhunna, kepalanya miring-miring. Ka'asnimatil bukhdil ma'ilah, seperti punuk unta yang miring. Nah, la yadkhulnal jannata. Wanita-wanita yang seperti ini, ya ini kan berarti bertabarruj ya, bertabarruj. Tidak akan masuk surga wala yajidna rihaha. Bahkan tidak mampu, tidak bisa mencium aroma surga. Jangankan masuk ke dalam surga, aromanya saja tidak bisa mereka cium. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal aroma surga itu sudah bisa tercium ya sejak sekian jauh perjalanan. Enggak harus sampai masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke surga saja itu sudah tercium baunya mestinya. Nah, wanita ini yang punya kriteria seperti ini, yaitu yang bertabarruj, ya, apalagi sampai membuka aurat, itu tidak akan mencium aromanya surga. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah. Nah, yang golongan yang satunya lagi apa ya? Golongan satunya lagi orang yang suka memukul, ya, suka menyiksa orang. Ya, digambarkan memegang pecut. Ya. Apa pecut itu? Cambuk. Ya. Untuk mukulin orang, menyiksa orang. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi fokus kita adalah pada pakaian wanita. Karena itu sekali lagi para hadirin rahimakumullah taala, marilah kita jaga istri dan anak-anak kita agar mereka berpakaiannya itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Yaitu ketika mereka berada di dalam kehidupan umum, ya, mereka tidak menampakkan aurat mereka, yaitu seluruh tubuh mereka kecuali muka dan telapak tangan. Lalu mereka ini, ya, menutup auratnya itu dengan khimar, ya, di kepalanya itu ada kerudung yang menutup sampai dada, ya. Kemudian yang bagian bawahnya ini adalah jilbab yang menjulur sampai ke paling bawah. Nah, di dalam jilbab itu
Nah, nanti ada mikhnah ya, baju dalamnya itu, semacam celana atau apa ya. Intinya itu eh, baju yang biasa dipakai di dalam kehidupan khususnya. Nah, ketika keluar itu ditambahi dengan jilbab. Dan jangan sampai kemudian termasuk orang-orang yang berlaku tabarruj atau menonjolkan aspek sensualnya, baik secara aroma maupun penampakan-penampakan yang lainnya. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.